أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi Jumat yang kedua ini alhamdulillah kita sudah bisa kembali melaksanakan kegiatan kita bersama. Kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab Taqridatus Sadidah fi Masailil Mufidah. Pada Jumat kemarin, subuh Jumat kemarin kita sudah membahas tentang apa itu bulan Ramadan, apa itu puasa, dan kelebihan daripada orang yang berpuasa. Kemarin kita sampai hanya pada ayat-ayatnya yang mana di sana dinyatakan bahwasanya ibadah puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan membalasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'imati dha'fin. Setiap amal kebaikan itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat pahala sampai 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa. Fa huwa li, jar Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa itu khusus besan aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjaran khusus baginya. Berarti ibadah puasa itu ganjaran pahalanya lebih daripada 700 kali lipat ganjaran pahala. Itu dulu yang perlu kita pahami. Kemudian lagi di dalam hadisnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Sunan Nasai, dalam kitab Sunan Nasai jilid 4 halaman 174. Rasulullah SAW disebutkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Barang siapa puasa sehari puasanya di bulan Ramadan itu dengan niat tulus ikhlas kepada Allah, maka Allah jauhkan ia daripada api neraka jahanam sejauh 100 tahun perjalanan. Jadi bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa penuh, misalkan 30 hari, berarti 3000 tahun perjalanan dijauhkan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita bujur-bujur dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Kemudian di dalam hadis yang lain lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari halaman 1904, dan di dalam kitab Sahih Muslim halaman 163 hadisnya sama kayak gini juga. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kesenangan. Idza afṭara fariha wa idza laqiya Allah fariha bisawmi. Yang pertama kesenangannya adalah ketika sampai waktu berbuka puasa kita senang sudah melewati melaksanakan kewajiban kita. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan Allah kita merasa bangga dengan kita pernah berpuasa.
Kemudian lagi di dalam hadis lainnya lagi diriwayatkan oleh Sunan Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus jilid 2 halaman 397. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sautus shaimi tasbih. Diamnya orang berpuasa itu sama dengan bertasbih. Apalagi kita bertasbih hujuran, membaca zikir, membaca tasbih, membaca sholawat misalnya. Berdiam aja, beranai aja sama dengan orang bertasbih. Asal kita puasa. Wa naumu ibadah. Guringnya orang yang puasa itu sama dengan beribadah. Nyaman benar. Guring aja beribadahnya. Wa du'a'uhu mustajabun. Dan doa orang yang berpuasa itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila pian merasa doa pian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung bulan Ramadan, mumpung kita berpuasa, banyak-banyak berdoa. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Wa amaluhu mudha'af. Dan amal ibadahnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 2 halaman 402, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun wa hisnun wa hasilun minan nar. Puasa itu adalah perisai kita dan dinding pembatas kita daripada api neraka. Jadi mudah-mudahan kita rajin beribadah puasa ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sunanus shaumi wa Ramadan. Ibadah sunat daripada puasa, baik itu puasa sunat biasa ataupun puasa Ramadan. Yang pertama, ibadah sunnah yang paling bagus dilaksanakan ketika kita berpuasa itu adalah ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub. Menyungsungi berbuka puasa amunnya sudah yakin tenggelam matahari, amunnya sudah waktu maghrib, jangan lambat lagi, berbuka dahulu, minum dahulu, makan kurma dahulu, baru azan. Amunnya kita mendahulukan azan dulu, memadahi lawan orang, hanya kita berbuka puasa, maka tak tinggal sunnah bagi kita. Sunnah sedikit pun kalau bisa kita laksanakan, jangan ditinggal. Bikhilafi ma idza syakka fa yajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyati wa yu'akhkhir al fitri. Beda halnya apabila inya ragu-ragu, belum yakin lagi apakah sudah masuk waktu maghrib atau tidak, maka inya wajib melambatkan sedikit, mengambil ihtiyat, mengambil waktu yang lebih yakin, dilambatkan sedikit aja, jangan berlambat benar, sedikit aja sampai bujur-bujur yakin, maka baru inya berbuka puasa. Itu sunnah ibadah puasa yang pertama. Yang kedua, sunnah dilaksanakan adalah as-sahur walau bijur'ati ma'in. Bersahur sekalipun seteguk air. Misalnya kita talabat bangun, bayi bangun mendengar mengiung ada bunyi, jadi langgar. Mengiung sudah, itu masuk waktu ihtiyat, masih boleh kita minum waktu imsak itu. Tapi jangan juga kita sudah santai, sudah ada, sudah bangun jam 4 sudah bangun dah, lambat pulang barangnya, hadengi orang mengiung di dulu hanya makan, salah juga kita. Kalau bisa sampai waktu imsak itu stop dah, jangan makan, jangan minum lagi. Itu waktu ihtiyat, diragu-raguakan. Khawatirnya kalau itu waktu fajar shadiq, waktu subuh. Nah, kemudian lagi amal yang paling bagus juga takhirus sahur.
amal yang paling bagus dilaksanakan ketika bulan Ramadan atau ketika berpuasa itu bersahur di akhir waktu. Misalkan kita imsak jam 5 subuh, jam setengah 5 misalnya waktu kita, waktu widnya jam 5 subuh. Misalkan setengah 5 waktu kita, anggaplah jam 4 lewat 20 menit, 10 menit menanti waktu imsak. Di situ kita makan sahur supaya sempat sebelum imsak kita berhenti. Kemudian lagi sunnah ibadah yang dilaksanakan ketika puasa juga al-fitru ala rutabin witran. Berbuka puasa pakai kurma. Pakai kurma jumlahnya ganjil, entah itu sebiji atau 3 atau 5 atau 7. Asal jangan sekiluan, kebanyakan kayaknya. Fayuqaddimuhu awalan, maka kurma itu yang paling dahulu dimakan. Jadi ketika kita berbuka puasa itu baca bismillahirrahmanirrahim, ambil kurma sabiji, makan, baru membaca Allahumma lakasumtu. Kayak gitu pelaksanaannya. Fa illam yajid fa busirin fa tamrin fa ma'in zamzamin fa ma'i fa hulwin fa halwa. Amunnya kadada kurma maka boleh tamar. Kurma itu kurma nang masak tapi belum jadi rempenya. Kalau yang biasa kita makan itu tamar namanya rempe. Ibarat pisang itu rempe sudah, ada pisang lagi. Nah, bila kadada kurma tamar ini tadi, maka banyu zam-zam. Kadada banyu zam-zam gantiannya banyu biasa. Bila kadada banyu biasa, maka gantiannya makanan nang manis dari asalnya, contoh pisang manis dari asalnya itu. Bila kadada juga hanyar banyu bagula nang manis-manis. Kemudian lagi amal ibadah yang bagus dilaksanakan ketika bulan puasa, ketika kita berpuasa itu adalah ityanu bidu'ail iftar. Rajin-rajin membaca doa ketika berbuka puasa, yaitu Allahumma lakasumtu tadi. Doa yang biasa kita laksanakan begini lagi. Kemudian lagi amal ibadah yang sunnah juga pada bulan puasa, taftirus shaimin, membukakan orang puasa. Yang ketujuh, amal yang paling bagus lagi dilaksanakan ketika bulan puasa, al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri, mandi sebelum sembahyang subuh. Yang kedelapan, al-ightisalu kullu lailatin minal layali Ramadan ba'dal maghribi. Nah, ini yang paling jarang benar kita laksanakan, yaitu mandi imbah sembahyang maghrib setiap malam. Jadi sunnah juga amal ibadah ini tadi, imbah sembahyang maghrib kita mandi dulu, hanya tulak sembahyang isya. Kayak gitu sunnahnya. Kemudian lagi ta'aqqudul muhafazati ala sholatil witri. Kemudian memelihara senantiasa melaksanakan sholat witir. Wal muhafazati ala sholatit tarawih min awali lailatin ila akhiril lailah. Senantiasa juga melaksanakan sholat tarawih. Ini amal ibadah yang paling utama benar. Kemudian lagi selanjutnya yang ke-13, sampai di sini aja dahulu, insyaallah subuh Jumat yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan amal ibadah yang sunnah-sunnahnya di bulan puasa ini, sehingga ibadah puasa kita lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan kedudukan ganjaran yang berlipat ganda, kedudukan yang tinggi beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka